PPKB dapat berfungsi sebagai wadah untuk pekabaran Injil, ya, pelayanan masyarakat, dan pembangunan komunitas yang lebih solid. Nah, yang terakhir saudara-saudara berkaitan dengan 3 aspek tadi. Ada aspek kelembagaan, kemudian aspek apa tadi? Yang kedua? Fungsional, dan yang ketiga adalah aspek simbolisnya. Jadi simbolis ini berkaitan dengan nilai dan karakteristik yang dimiliki oleh PPKB. Jadi nilai dan karakteristik itu menjadi kekuatan dari sebuah organisasi atau sebuah lembaga yang mempengaruhi identitas dan kepercayaan masyarakat atau kepercayaan umum. Nah, PPKB yang memiliki integritas, komitmen dalam menjaga nilai-nilai kebenaran ataupun juga karakteristik Kristen akan memperkuat eksistensi jemaat, eksistensi gereja. Ya, saya mengambil contoh misalnya kehidupan tokoh-tokoh di dalam Alkitab, ya. Kita bisa baca nanti kalau ada waktu, tapi saya kira kita sudah familiar dengan kisah-kisah ini. Misalnya dalam Kejadian 39 ayat 7 sampai 12, bagaimana Yusuf menjaga kekudusan, ya. Jadi ceritanya dia di rumah Potifar, kemudian istri Potifar tertarik kepada dia, ya. Ketika dia diajak untuk melakukan tindakan yang tidak terpuji, ya, Yusuf lebih baik lari, meninggalkan itu. Jadi bagaimana komitmen menjaga kekudusannya. Kemudian Daniel pasal 1 ayat 8 sampai 13. Bagaimana Daniel mempertahankan imannya dalam konteks dunia yang sekuler. Pada waktu itu bangsa Israel dibuang ke Asyur, ya, dibuang ke Babilonia, dan Daniel salah satu di antara mereka yang dipilih untuk melayani di istana raja. Dan kita tahu bahwa di istana raja itu tersedia berbagai macam hal yang menyenangkan, ya. Tetapi Daniel punya komitmen. Saya tidak mau menajiskan diri saya dengan apa yang disediakan itu. Dia lebih pilih makan sayur, minum air, daripada dia menajiskan dirinya dengan makanan-makanan yang tidak sesuai, ya, dengan aturan, ya, karena Daniel dalam konteks Yudaisme. Nah, sehingga dia punya komitmen mempertahankan imannya dalam konteks dunia yang sekuler. Nah, ini menjadi contoh bagi kita, ya, di mana kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan, ya, godaan-godaan. Nah, sehingga kita perlu punya komitmen iman. Dan yang terakhir kita baca dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 24-48, kisah tentang Kornelius, ya, yang bertemu dengan Petrus, di mana dia kemudian dibaptis bersama dengan keluarganya. Jadi Kornelius ini seorang perwira tentara Yunani atau tentara Latin, ya. Dia tidak bukan orang percaya, tetapi dikatakan dia takut akan Tuhan. Ya, di masa itu ada orang-orang non-Yahudi yang juga percaya dengan Allah. Itu disebut biasanya kaum proselit, ya. Jadi mereka bukan orang Yahudi, tetapi mereka percaya kepada Allah dan mereka mau mengikuti tradisi-tradisi Yahudi. Dan Kornelius salah satu tentara yang ditugaskan di wilayah Yahudi pada waktu itu, dan dia bagian dari itu, ya. Tapi kemudian dia mengundang Petrus. Dan ketika Petrus datang, Petrus berkhotbah tentang keselamatan di dalam Kristus. Dan apa yang terjadi, Bapak-bapak sekalian?
Cornelius bersama dengan keluarganya menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ini luar biasa ya. Bukan hanya istri dan anak-anaknya, tapi dia undang juga kerabatnya. Bahkan beberapa dari tentara-tentaranya juga ikut dibaptiskan pada kesempatan itu. Jadi bagaimana kita belajar panggilan misioner kita melalui Cornelius ini. Kita tidak hanya menikmati berkat anugerah keselamatan itu bagi kita dan keluarga kita, tetapi kita juga mau bawa itu keluar. Kita juga mau mempersaksikan itu keluar kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berdasarkan pemaparan tadi, ya memang ini pengantar saja ya. Nanti mungkin kita berdiskusi lebih dalam untuk kita melihat seperti apa ya PPKB itu di dalam jemaat kita. Jadi dari pemaparan tadi kiranya jelas bagi kita, bukan hanya untuk menjawab pentingnya kehadiran PPKB dalam jemaat, tetapi juga mau memberikan pemahaman di mana aspek-aspek apa saja PPKB ini bisa memainkan peran ya, yang lebih besar, sehingga keberadaannya, kehadirannya memang adalah kehadiran yang penting dalam kehidupan berjemaat, bahkan juga dalam kehidupan sosial